Halo teman-teman, selamat datang di kuliah media pembelajaran kejuruan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berbasis internet. Bersama saya Gadi Prasetya. Materi pembelajaran berbasis internet kali ini mencakup dari jenis, karakteristik, cara pencapaian pembelajaran, komponen, hingga sistem pembelajaran berbasis internet. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berdampak positif pada peningkatan kualitas yang termasuk pendidikan. Beberapa pemanfaatan teknologi komunikasi dan internet yang pendidikan diantaranya untuk meningkatkan kualitas seperti informasi akademik, sistem pengelolaan pembelajaran, dan sistem sumber belajar. Semenjak menjangkutnya pemanfaatan internet sebagai sistem pengelolaan pembelajaran, berbagai istilah bermunculan seperti e-learning, online learning, education, atau web-based learning. Secara global, beberapa istilah tersebut memiliki kesamaan. Beberapa ahli membedakan tiga kawasan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu e-learning, internet-based learning, dan web-based learning. E-learning adalah konsep belajar berbasis teknologi elektronika, di antaranya teknologi video, teknologi audio, teknologi informasi, atau teknologi komunikasi. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk kampus maya. Definisi e-learning sendiri sebenarnya sangatlah luas. Bahkan sebuah portal yang menyediakan informasi tentang suatu topik dapat tercakup dalam lingkup e-learning tersebut. Namun, istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di kampus ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Sedangkan online-based learning yaitu konsep belajar yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet, di mana pembelajaran yang dilakukan guru dan proses belajar siswa dilakukan melalui email, forum diskusi, situs web tertentu, dan semua aplikasi berbasis internet. Sedangkan web-based learning adalah suatu sistem belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi dengan antarmuka web. Web-based learning adalah proses pengiriman dan pengaksesan data untuk mengkoordinasi kumpulan materi pembelajaran menggunakan sebuah server untuk mengirim materi, sebuah browser untuk mengaksesnya, Internet Protocol IP, dan Hypertext Transfer Protocol HTTP. HTTP protokol utama yang digunakan World Wide Web (WWW). HTTP diartikan bagaimana suatu pesan disusun dan ditransmisikan. Karena istilah-istilah tersebut secara prinsip memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet, maka dapat dipilih istilah yaitu e-learning, yaitu suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Proses pengiriman dan pengaksesan data untuk mengkoordinasi kumpulan materi perkuliahan dengan media elektronik menggunakan sebuah server untuk mengirim materi,
sebuah browser untuk mengaksesnya, IP dan protokol HTTP sebagai perantara. Berikutnya, karakteristik pembelajaran berbasis internet. Sebuah e-learning harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa, mahasiswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, baik digital media atau komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat di dalam komputer setiap saat. Selanjutnya, cara penyampaian pembelajaran. Cara penyampaian materi ajar dengan sistem e-learning dapat digolongkan menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah, one-way communication, dan komunikasi dua arah, two-way communication. Komunikasi antara guru dan siswa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara tersebut. Komunikasi pembelajaran dengan sistem e-learning sebaiknya dilakukan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dalam sistem e-learning dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinkronus. Sinkronus melibatkan orang-orang yang berkomunikasi secara real time. Artinya, pada saat guru menyampaikan materi ajar, siswa dapat langsung terlibat dan dapat berkomunikasi dengan guru. Cara komunikasi sinkronus dapat diaplikasikan menggunakan fasilitas chat room, real-time audio, discussion forum, dan video conference. Yang kedua, asinkronus. Artinya penyampaian materi ajar oleh guru tidak dilaksanakan secara langsung kepada siswa, tapi dilakukan mempersiapkan materi ajar untuk didownload ataupun mengirim materi melalui email. Berikutnya, komponen pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran berbasis internet mencakup seluruh atau sebagian dari elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, rencana kegiatan pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran mendeskripsikan dan mengarahkan berbagai kegiatan belajar, penilaian hasil belajar siswa secara detail, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, penyajian materi kuliah. Komponen materi pembelajaran dipresentasikan ke siswa, seperti halnya penyajian materi dengan setting tatap muka. Materi-materi secara khusus dibuat dengan teks yang didukung dengan variasi media untuk meningkatkan penyampaian materi pembelajaran. Komponen ini juga dapat melibatkan interaksi siswa melalui pemberian kuis, pertanyaan terbuka, dan ringkasan yang dibuat siswa. Yang ketiga adalah penilaian. Metode penilaian yang digunakan dalam komponen ini akan berubah-ubah tergantung dari kebutuhan siswa dan topik yang dipelajari. Tapi pada dasarnya terdapat 3 tipe penilaian. Yang pertama, kuis online. Yang kedua, tugas tertulis.
yang diselesaikan secara offline, dan yang ketiga adalah ujian. Berikutnya, internet resources. Sumber-sumber internet tersedia untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi. Sumber-sumber ini dapat berupa perpustakaan online dan daftar website yang relevan. Yang kelima, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran berbasis internet meliputi layanan elektronik dan fasilitator bagi siswa. Layanan elektronik dapat dibuat dalam bentuk daftar istilah atau daftar pertanyaan yang sering disampaikan. Sedangkan layanan fasilitator meliputi email, mailing list, atau konferensi dengan menggunakan komputer. Yang keenam, layanan teknis. Layanan meliputi beberapa bentuk bantuan teknis yang akan menjawab pertanyaan siswa yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran, sumber belajar, atau komputer itu sendiri. Selanjutnya, sistem pembelajaran berbasis internet. Terdapat 3 sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, web course. Model web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya perkuliahan tatap muka. Seluruh aspek pembelajaran yang menyangkut bahan ajar, diskusi konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sebagai sistem pendidikan jarak jauh. Yang kedua, web-centric course. Model ini adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan perkuliahan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui perkuliahan tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, guru bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi ajar melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dengan tatap muka, siswa dan guru lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Yang ketiga, web enhanced course. Model ini adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan atau suplemen dan komunikasi antara siswa dengan guru, sesama siswa, antar siswa anggota kelompok, atau siswa dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran guru dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing siswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. Itulah tadi beberapa hal yang kita bahas dalam materi pembelajaran berbasis internet. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa.